Perkenalkan, nama saya Aprita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1 gelombang kedua, tahun 2022 dari LPTK Universitas Palangkaraya. Saya akan melaksanakan praktik rancangan pelaksanaan pembelajaran rencana aksi yang pertama. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning, mode luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, kalau sudah Ibu masuk kelas, berarti kita pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, lebih baik kita berdoa dulu supaya kegiatan kita nanti bisa lancar. Siapa yang bisa pimpin doa, Ibu? Saya, Bu. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sama. Oke, sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, Ibu minta kalian cek dulu posisi seragam kalian. Silakan berdiri. Oke, sudah masuk semua pakaiannya? Sudah rapi jilbabnya? Nah, kalau sudah rapi, berat tangan dulu. Tangannya ke samping, ke atas. Pegang hidung. Ada yang pegang telinga? Ada yang pegang telinga? Nggak ada? Oke, sudah ya. Berarti kalian sudah bisa berkonsentrasi untuk belajar bahasa Indonesia hari ini. Ya, silakan dulu. Kita cek kehadiran siswa dulu ya. Ahmad Fadli, Cindy, Ibnu, Iin, Karmilawati, Lika, Maya, Miro, Emri Pansya, Hadir, Bu. Nabil, Hadir, Bu. Nugroho, Norma, Okta, Rizka, Sasa, Suryadi, Hadir, Bu. Tina, izin kemana Tina? Ada saudara yang sakit ya? Ya, semoga saudaranya Tina bisa sehat kembali dan Tinanya bisa sekolah lagi bersama kita. Lanjut ya, Biana, Linda, Yulianti. Oke, berarti yang tidak hadir cuma satu orang ya, atas nama Tina. Oke, kehadiran. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yang bertugas biasa, oh iya. Ayo kita nyanyi ya. Patriot proklamasi.
Terima kasih. Terima kasih ya, kita sudah menyanyikan lagu nasional bangsa Pancasila tadi. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kemarin? Ya, apa materi kita? Menaksir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Menaksir pandangan pengarang terhadap novel yang dibaca. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang novel ya. Nah, minggu kemarin juga Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk membaca satu buah novel dengan judul Sang Pemimpin. Sang Pemimpin. Sudah dibaca semua? Sudah paham ceritanya? Ya, hari ini nanti akan diberikan cuma sinopsisnya aja ya, untuk mengingatkan kalian kembali tentang cerita novel tersebut. Ya, yang pastinya kalian sudah tahu dan sudah membaca novel itu. Nah, baik. Sekarang yang kita pelajari masih di novel, tetapi tentang isi dan kebahasaan novel itu. Oke. Tentang isi dan kebahasaan novel, berarti kita mempunyai suatu tujuan. Kenapa kita harus mempelajari tentang isi dan kebahasaan? Apa tujuan kita? Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa membacakan? Ya, Cindy. Setelah mempelajari isi bahasa novel, kita menggunakan metode pembelajaran novel bahasa baik, serta didik mampu menganalisis isi dan bahasa novel dengan tepat. Iya, benar. Setelah mempelajari isi dan kebahasaan novel, dengan menggunakan model pembelajaran L, siswa peserta didik mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel secara tepat. Secara tepat itu bagaimana? Secara tepat itu sesuai dengan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan kebahasaan. Oke, kita lanjut ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada hari ini. Ada yang bisa membacakan untuk ibu-ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Indikator pencapaian kompetensi 1. Mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel. 2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan novel. Ya, kompetensi dasar yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Isinya itu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada juga mengidentifikasi unsur kebahasaan dari novel itu. Oke, penilaian dari kompetensi dasar tadi, Ibu akan menilai kalian dengan penilaian pengetahuan, yaitu kalian akan Ibu berikan pretest dan post-test dari materi ini. Ada 5 soal, Ibu buat di Google Form. Kalian akan diberikan nanti diberikan tautannya. Kalian menjawab soal, ada 5 pilihan ganda. Dari nilai itu Ibu akan mengukur nilai pengetahuan kalian memahami atau belum materi yang Ibu jelaskan kepada kalian. Kemudian Ibu juga memberikan penilaian keterampilan kepada kalian dari kalian bekerja kelompok nanti, dari kalian mengerjakan LKPD kalian, dari kalian presentasi nanti per kelompok. Di situ akan diambilkan nilai keterampilan kalian. Oke, sekarang Ibu lakukan yang pertama yaitu pretest. Silakan gawai kalian menggunakan gawai kalian, buka di grup. Ada yang kirim tautan tadi? Ada, Bu. Ada. Silakan dijawab, Ibu beri
waktu 2 menit untuk menjawab soal pilihan ganda dari sekarang. Oke, ini Ibu Li, kita lihat Karmilawati 60, Maya 80, Cindy sudah 100 ya. Rizka 100, Okta 80, Suryadi kenapa jadi 40 Suryadi? Iya, nanti kita belajar ya. Belajar unsur intrinsik, ekstrinsik dan kebahasaan novel. Biar kalian lebih memahami materi pada hari ini, nanti Ibu akan melaksanakan post test juga. Berkelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Caranya bagikan kelompok dulu ya. Kalian berhitung dulu dari ujung 1, 2, 3, 4. Nanti juga langsung 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 berkumpul dengan yang nomor 1. Yang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2. Nomor 3 juga berkumpul dengan nomor 3 juga. Yang dapat nomor 4 dia berkumpul dengan nomor 4. Oke, silakan. Surat para tuan yang meja. Silakan mejanya untuk disesuaikan dengan kelompok. Kayaknya ibu bawa kamera belakang seperti itu. Kamera belakang keliling dulu. Oke, sekarang ibu bagikan. Pak, itu mereka di belakang, Pak. Belakang. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel, 2 unsur kebahasaan novel. Tapi enggak yang belakang itu ke sana. Ya, nah, ya. Nah, oke ya. Kita mulai ya. Materi yang pertama yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik, siapa yang tahu apa itu unsur intrinsik? Ya, Cindy. Unsur yang membangun di dalam unsur yang membangun di dalam novel tersebut. Ada berapa bagian unsur intrinsik? Oh ya, sini lagi. Ada 8. Sebutkan sih. 1 tema, 2 tokoh, 3 penokohan, 4 alur, 5 latar, 6 sudut pandang, 7 gaya bahasa, 8 amanat. Iya, ada 8 unsur intrinsik. Oke, kita lanjut. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Siapa yang tahu apa itu tema? Oh ya. Tema dasar dari sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Contoh dalam teks novel. Non kayaknya perlu menelpon bapak, soalnya di sini udah nggak ada orang yang pada sudut kita yang tampaknya sudah kelelahan mengangkat papan nama tersebut. Tema mengenal anak muda atau remaja dengan segala perilaku, sifat dan kedirian tadi.
dari unsur prinsip ini adalah mengenai anak muda. Dari mana kita yang mengenai anak muda? Non, benar. Non itu yang menandai kalau tema ini adalah tentang anak muda. Non, nggak mungkin kan nggak mungkin kan Jadi kan non itu berarti mencirikan anak muda yang tingkah laku dia yang seperti egois ya, dia menyuruh sopirnya untuk mengangkat papan nama terus-terusan sampai akhirnya si sopir ke kelelahan. Oke. Yang kedua yaitu tokoh. Apa itu tokoh? Ya, salsa. Orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan melalui kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan tindakan. Contoh dalam teks novel dapat dikatakan tak jarang tentang mempertaruhkan nyawa demi ilmu pendidikan. Namun surat itu tidak 8 km yang pergi ditempuhnya dalam sepeda tiap hari, tidak pernah mengeluh. Tidak jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, dia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Tokoh di sini ada yang bisa menemukan siapa tokoh di sini? Lintang. Ya, di sini ada tokoh yang namanya Lintang. Oke, berarti kalian sudah tahu yang namanya tokoh itu adalah pelaku dari cerita itu. Sedangkan penokohan itu apa? Ya, Mira. Cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Dia marah saat Alay menirukan pidatonya dan mengajak dua penjaga untuk mengejar murid-murid tersebut agar dihukum. Ya, di sini penokohan itu adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau watak dari si tokoh cerita itu. Dia marah saat Alay mengirimkan pidatonya. Sifatnya apa? Pemarah. Jadi tokoh yang ada di dalam novel ini sifatnya itu pemarah. Oke, kita lanjut. Alur. Siapa yang bisa membacakan Ibu Alur? Yana, Yakin. Alur itu apa? Oke, sebentar rangkaian peristiwa yang berbentuk sebuah cerita. Alur itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama tahapnya apa? Pengenalan atau eksposisi. Ya, pengenalan atau eksposisi ya. Di mana pada tahapan pengenalan ini penulis akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel. Yang kedua apa, Bin? Pertentangan atau konflik. Ya, apa itu? Di mana tahapan ini biasanya tokoh utama mengalami konflik dengan tokoh lain, diri sendiri atau yang lain. Oke, yang kedua, yang ketiga? Pertempuran atau pemberontakan. Di mana tahap ini biasanya konflik akan semakin melebar dan terjadi beberapa pertentangan antar tokoh. Ya. Selanjutnya, Klimaks atau puncak ketegangan. ya. Di mana tahapan ini terjadi ketegangan masalah yang memuncak hingga memunculkan cerita atau hal yang tidak diduga terjadi. Yang keenam, Konflik klimaks. Di ya. mana tahapan ini ketegangan akan mulai mereda dan mulai muncul solusi penyelesaian dari masalah yang terjadi. Akhir Atau ending, di mana tahapan ini terjadi penyelesaian konflik dan menandai berakhirnya cerita. Bisa berakhir bahagia atau berakhir sedih. ya. Jadi alur tadi ada beberapa tahap. Selanjutnya latar. Siapa yang bisa membacakan latar? Dilihat, oke. Unsur yang berkaitan dengan tempat dan waktu yang melatar belakangi terjadinya kejadian atau peristiwa dalam novel. Bahkan latar ini mampu menciptakan suasana dalam cerita. Oke. Contoh dalam teks novel. Pada suatu malam, Indra terkabarnya seorang gadis bernama Naura dihadiahi oleh keluarganya. Fari tak tega melihatnya.
ada dua sudut pandang ya yang digunakan pengarang dalam novel. Oke, yang ketujuh, gaya bahasa. Siapa yang bisa ya, gaya bahasa. Pada novel Arimi masih ada kereta yang mau lewat, dia di situ menggunakan gaya bahasa perbandingan ya. Perbandingan yang pertama itu adalah apartemennya itu masih seperti istana, kemudian langsung berhamburan. Itu menggunakan gaya bahasa. Yang kedelapan, amanah. Ya nama. Misalnya terkandung dalam novel yang biasanya diambil oleh pembaca atau dalam teks novel, dan diibaratkan bara api yang bisa menurunkan api berpengalaman yang akan menurunkan apabila tidak ada yang ingin memadamkannya, dan pernah ada hal yang bisa banyak keluar, maka janganlah kamu menjadikan hatimu menjadi barang kelemahan yang meramai dirimu menjadi budaknya. Ya, di novel di Timun Matahari di sini ada amanat. Amanat itu pesan. Apa pesannya di dalam situ? Jangan menyimpan dendam. Nah, unsur ekstrinsik. Siapa ya yang mau? Ya, silakan. Unsur intrinsik. Pindah ya. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar novel. Ya, unsur yang membangun karya sastra dari luar novel. Berarti ada yang dari luar dan dari dalam ya. Ini buku novel. Yang di dalam novel ini intrinsiknya. Yang di luarnya itu adalah pengarangnya. Itu ya. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah pengarangnya di luar dari buku ini. Bagian dari unsur ekstrinsik itu ada 3. Yuk, Win. Apa, Win? Ya, ada 3. Sebutkan. 1. Biografi pengarang. 2. Nilai-nilai. 3. Situasi dan kondisi. Iya, yang pertama biografi pengarang, nilai-nilai dan situasi dan kondisi. Biografi pengarang itu apa? Biografi pengarang. Latar belakang penulis. Ya, latar belakang penulis. Berarti biografi pengarang itu adalah latar belakang dari si penulis. Penulis siapa? Novel. Benar. Penulis novel. Nilai-nilai. Ya, yang belakang lagi. Nilai-nilai apa? Ya, apa nilai-nilai? Nilai-nilai, unsur nilai adalah nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Unsur ini turut melatar belakangi cerita novel dan arah jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Unsur nilai dalam novel berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam novel, bisa berupa nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral dalam cerita novel. Ada unsur nilainya, ada unsur agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral dalam cerita novel. Yang ketiga yaitu situasi dan kondisi. Yuk, yang sebelah sana lagi. Ayo, apa? Unsur sosial atau kondisi sosial budaya sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika novel dibuat. Artinya keadaan sosial turut mempengaruhi isi dan cerita novel tersebut. Ya, unsur situasi dan kondisi ya, yaitu unsur sosial di luar novel itu. Kondisi di dalam lokasi waktu si penulis itu membuat novel itu. Oke, unsur
hujan deras mengganggu petir yang menyambar nyala. Menjelang. Menjelang itu berarti mah? Menjelang. Mau. Mau. Nah, menjelang itu berarti mau. Mau. Oke, kita lanjutkan. Banyak menggunakan kata yang menggambarkan suatu tindakan. Oke, di sini ada novel Red Prime 2012. Oke, menggunakan kata yang menggambarkan suatu tindakan. Ada nggak di sini kata yang menyatakan tindakan? Apa? Menyemprotkan, melupakan, menarik. Benar. Di sini ada 3 ya. Oke, berarti kalian sudah bisa menemukan unsur kebahasaan dari teks yang ibu perlihatkan. Oke, selanjutnya unsur kebahasaannya itu adalah banyak menggunakan kata yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu apa contohnya? Ada tanda petik. Ya. Ada tanda petiknya, berarti itu tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena itu adalah ucapan tokoh, tapi ditulis. Kan tidak langsung dibicarakan, tidak langsung terdengar suaranya, tetapi ditulis di novel. Ya, tapi dibedakan antara ucapan itu dengan tulisan yang lain. Cara membedakannya itu ada tanda petik. Oke. Unsur kebahasaan yang berikutnya itu adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Apa yang dirasakan oleh tokoh di dalam teks novel ini? Iya, dia sudah memikirkannya. Berarti dia memikirkannya matang-matang, memainkan berbagai jenis skenario yang mungkin terjadi. Yang berikutnya apa? Menggunakan kata dialog. Menggunakan kata dialog. Ayo, mana di sini yang dialog? Ya. Katanya dia habis menangkap nyamuk. Berapa ekor yang didapat? 2 ekor. Mereka rebutan nyamuk loh di sini. Mereka rebutan nyamuk, katanya nyamuk di sana nggak ada, di sini ada. Mau beli? Ya, ini novel bilang ya. Oke, yang berikutnya menggunakan ya, di sini ada teks novel Refrain menggunakan kata-kata sifat. Ayo, mana kata sifat di sini? Memamerkan. Luas banget. Itu kata sifat kan? Sifatnya luas sekali. Ya. Oke. Demikian pembelajaran materi dari Ibu tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Kita lanjut ke pertanyaan. Ada nggak yang bertanya tentang materi tadi? Ada nggak yang bertanya tentang materi tadi? Ya. Apa? Apa perbedaan tokoh dengan penokohan? Padahal pada dasarnya tokoh ya? Penokohan tokoh. Oke, ada yang bisa jawab? Oh ya, Nabil. Ayo Bil, jawab apa Bil? Si bedanya Bil? Tokoh itu adalah pelaku dalam novel. Ya. Sedangkan penulis itu watak atau tingkah laku dari tokoh di dalam novel itu. Ya benar. Kalau tokoh itu pelakunya. Kalau penokohan wataknya. Ada yang bertanya lagi? Ya, Ibu. Oh ya, apa nih? Unsur kebahasaan novel banyak menggunakan kalimat bermelampau. Itu maksudnya kalimat masa lalu ya, Bu? Kalimat masa lampau. Lalu nggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Depan, Bu. Apa? Di depan? Apa Pak? Kalimat bermakna lampau artinya kalimat yang menyatakan peristiwa itu sudah terjadi. Contoh katanya waktu itu. Ya, berarti lampau itu maksudnya sudah berlalu, sudah dilaksanakan, sudah dilewatin, ya? Oke, selamat. Ada yang bertanya lagi? Udah ada, Bu. Ya, nggak ada. Berarti kita lanjut ya. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD kalian ya, untuk kalian mengerjakannya. Baik, Bu. Kelompok 2 mana?
pemimpi tadi, kita bisa mendengarkan sinopsis yang diputarkan dari Kalidia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel Sang Pemimpi. Buku kedua dari Eka Kurniaswan ini menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda miskin yang berpulang desa bernama Ikal Ayatullah yang sebelum desa itu demi mencapai impiannya. Setelah masuk SMP, mereka bertiga melanjutkan sekolah ke SMA Negeri Bukalain yang terletak puluhan kilometer dari rumah, sehingga mereka harus mengelola sebuah kos sempit di Jakarta Demokrat dan pulang ke rumah orang tuanya setiap 2 minggu sekali. Karena keadaan ekonomi keluarga yang serba kekurangan, ketiganya mau tidak mau harus bekerja sambilan saat sekolah. Dengan berkat kuat untuk sekolah sendiri mungkin, mereka bekerja sebagai kuli mengobat di Denmark. Dr. Andes Julian Alexandra atau biasa disebut olehnya kepala sekolah sekaligus guru kesastraan SMA Negeri tempat mereka belajar adalah seseorang yang menginspirasi ketiganya untuk bersekolah di Sorbonne Prancis dan menjelajahi Eropa sampai Afrika. Hingga pada akhirnya, hanya Iqbal dan Arai yang berhasil melanjutkan sekolah di Jawa. Sedangkan Iqbal memilih tidak meneruskan pendidikannya dan tetap tinggal di Bogor. Sesampainya Iqbal dan Arai di Jawa, masih banyak sekali rintangan yang mereka hadapi. Iqbal lalu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia sambil bekerja menjadi tukang sortir di Kalimantan. Sedangkan Arai merantau ke Kalimantan. Mereka terpisah dan tidak tahu kabar satu sama lain. Kedua sahabat itu bertemu kembali saat wawancara penerima beasiswa S2 di Eropa. Setelah menunggu pengumuman penerima beasiswa, keduanya memilih pulang kampung. Hingga suatu hari datang surat pengumuman mereka. Kisah baru benar ketika mereka dinyatakan lulus sebagai mahasiswa di Universitas Sorbonne Prancis. Mimpi-mimpi mereka telah digapai. Pemuda miskin dari kepulauan Riau itu mampu membuktikan bahwa tak apa untuk dimiliki sepenuh Indonesia. Karena Tuhan akan selalu menolongnya. Dan jika berarti waktunya, maka impian tersebut akan menjadi kenyataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita nonton tadi video tentang Sang Pemimpi. Ingat memorinya. Ingat memori. Ingat memorinya. Kriteria penilaian, identifikasi tema, bukti kata atau kalimat. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik teks novel Sang Pemimpi karya Andrea Minaka. Unsur ekstrinsik Andrea Minaka, Semean Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Minaka, lahir pada tanggal 24 Oktober 1967 di Gantung, Belitung. Saat dia masih kecil, menyimpulkan unsur kebahasaan dan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
identifikasi tema, menceritakan keadaan ekonomi tokoh yang tidak memungkinkan untuk menggapai cita-cita. Kalian sudah diskusi di tergrup boleh Bu ya. Nah sekarang oke, nama tokohnya ditulis ya dengan penokohannya juga. Oke, paham semua? Ada kendala di kelompok ini? Ada. Paham semuanya sudah? Paham Bu. Di kelompok kedua ada yang ditanyakan? Itu Indonesia. Dan oke, sudah selesai? Kelompok keempat ada yang ditanyakan? Artinya apa? Untuk kalimat penyebut setaranya. Untuk kalimat penyebut setara itu dia sama singkatannya, namun dia berbeda. Ya, singkatannya sama. Misalnya jatuh dengan tujuh, itu kan sama. Ya, paham? Sudah selesai? Sudah saya pakai ya? Sudah. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sekarang kita presentasi ya. Kelompok mana yang sudah selesai? Kami Bu, kelompok Ya. 1. Kelompok 1. Ayo silakan. Sedikit biar mereka terlihat. Maju semua. Jangan melindungi. Oh iya, gitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil analisis unsur isi dan kebahasaan novel Sang Pemimpin karya Andrea Hirata. Kriteria penilaian: 1. Identifikasi tema, bukti kata atau kalimat, menceritakan tentang persahabatan dan perjuangan tokoh meraih mimpi. 2. Identifikasi tokoh, bukti kata atau kalimat, Ikal, Bang Zaitun, Maher, Al-Kyun. 3. Identifikasi penokohan, Bang Roma, Arai, pintar, penuh inspirasi, ide baru, gigih, rajin, pantang menyerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Apa ada yang bertanya untuk kelompok 1? Dipersilahkan memberikan pertanyaan. Ya. Kelompok 3. Oh ya, kelompok 3. Bagaimana watak dari tokoh utama? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Watak dari tokoh utama adalah pantang menyerah dan gigih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang bertanya? Ya. Apabila tidak ada yang ditanyakan, kami dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan.
pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis unsur isi dan kebahasaan novel Sang Pencipta karya Andrea Hirata. Satu, menyimpulkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik teks novel Sang Pencipta karya Andrea Hirata. Unsur eksplisit, nilai moral, pada novel ini sangat kental. Sifat-sifat yang tergambar menunjukkan rasa harmonis yang terang dalam diri seorang remaja, tangguh dalam menyikapi kerasnya kehidupan. Nilai sosial, rasa setia kawan antara tokoh Rukal, Arai, dan Jimron. Masing-masing saling mendukung dan membantu. Dari kelompok lain ada yang belum ditanyakan? Ada? Tidak ada. Ada. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kelompok yang kedua selesai ya presentasinya. Oke, beri tepuk tangan. Simpulan siapa yang baca? Yang baca simpulan. Kamu lah baca simpulan. Kamu ada dua orang. Mana kali? Mana satunya? Sudah siap di halamannya? Siap. Semua kelompok sudah mempresentasikan. Kelompok 2, 3, dan 4 sudah selesai mempresentasikan. Sekarang Ibu minta ada yang bisa memberikan simpulan materi kita. Winda, Bu. Ya, Winda. Simpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengetahui unsur eksplisit dan unsur kebahasaan teks novel akan mempermudah kami untuk mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Oke, bisa mempermudah kalian dalam mengetahui unsur implisit dan kebahasaan novel itu nanti. Ada lagi yang memberikan simpulan? Fadli, Bu. Fadli, oke Fadli, ayo. Ketika kita mampu untuk menganalisis isi dan kebahasaan novel, berarti kita mampu memahami novel dengan baik, sehingga tujuan atau amanat yang diharapkan penulis sampai kita sebagai pembaca. Oke, berarti di dalam novel itu ada amanat. Di saat kita bisa mengerti dengan novel itu, berarti kita sudah mampu mendapatkan amanat atau sudah mengerti apa yang diinginkan oleh penulis novel tersebut. Oke, sekarang materi sudah selesai. Ibu memberikan post test untuk kalian lagi. Silakan persiapkan gawainya. Oke, kalian masuk ke tautan yang tadi lagi. Kalian coba menjawab kembali soal post test yang Ibu berikan di tautan tadi. Ibu beri waktu 2 menit lagi ya. Jawab dengan pengetahuan yang sudah kalian peroleh dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kalian sudah mempelajarinya, kalian sudah berdiskusi, kalian sudah mempresentasi, kalian sudah memahami materinya dengan bisa memberikan simpulan-simpulan kepada Ibu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita cek Google Chrome-nya. Satu, tepuk tangan. Berarti hebat ya siswa peserta didik Ibu ini sudah bisa menjawab semua soal dengan baik dan benar. Oke, puji Tuhan ya. Selanjutnya, karena sudah selesai, berarti minggu depan kita masih mempelajari tentang novel, tapi kita mempelajari tentang merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Berarti minggu depan kita masih mempelajari tentang novel, tapi memperhatikan isi dan kebahasaan noveletnya. Ya. Tadi kita mengawali pelajaran kita
Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah belajar dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih juga kalian sudah tertib di dalam melaksanakan tugas kalian, berdiskusi, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Terima kasih. Kita bertemu minggu depan. Selamat